Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada kasus yang sering terjadi dalam kegiatan kurban ketika Idul Adha, yaitu hewan mengalami cacat ketika proses pengiriman atau saat proses diturunkan dari kendaraan. Kemudian orang bertanya, apakah hewan semacam ini boleh untuk dikurbankan? Sementara cacat itu adalah cacat yang cukup parah, bahkan menyebabkan hewan itu pincang, sehingga tidak sah untuk dikurbankan. Baik, disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang 4 cacat hewan yang tidak boleh dikorbankan. Salah satu yang beliau sebutkan adalah pincang, di mana para ulama memberikan batasan apabila hewan itu pincang. Apabila hewan itu pincang, ketika dia berjalan normal bersama kawan-kawanannya, dia selalu dalam posisi ketinggalan paling belakang. Maka hewan semacam ini tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, kalau kemudian mengalami pincang dalam situasi seperti ini, apakah harus diganti? Sekarang kita akan jelaskan sebagai berikut. Para ulama menjelaskan bahwa binatang itu ada 2 keadaan. Yang pertama adalah binatang yang sudah ditakyin. Hewan yang direncanakan untuk dikurbankan. Yang pertama, ada hewan yang sudah ditegaskan. Hewan yang sudah ditegaskan. Artinya dia sudah ditakyin. Ditegaskan untuk dikurbankan. Yaitu hewan yang sudah ditakyin. Misalnya dengan pernyataan, saya akan menjadikan hewan ini sebagai hewan kurban. Kamu akan saya kurbankan. Atau dia punya niat dan dia menyatakan hewan ini akan saya kurbankan. Maka seperti itu berarti sudah ditakyin. Yang kedua, hewan yang belum ditakyin. Belum ditegaskan untuk dikurbankan. Misalnya baru sebatas beli untuk dimiliki, dan dia masih punya beberapa rencana, sehingga di sini belum ada kepastian, belum ada penegasan mengenai rencana untuk dikurbankan. Artinya dia baru sebatas dimiliki, tapi belum ditakyin. Baik. Untuk jenis yang kedua ini, dia masih punya banyak rencana. Apakah nanti akan dikorbankan ataukah tidak dikorbankan. Bisa jadi akan dia jual, bisa dia rawat, bisa juga dia korbankan. Bagaimana status hewan kalau sudah ditakyin? Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan, "Lamma ta'ayyanat sarat amanatan." Apabila hewan itu sudah ditakyin, maka statusnya menjadi amanah. Indahu, di sisi orang ini, di sisi pemiliknya, kal wadi'ah, sebagaimana barang titipan. Wa idza kanat amanatan, apabila hewan itu menjadi hewan amanah, walam yahsul ta'ayyubuha bi fi'lihi, lalu hewan itu mengalami cacat bukan karena keteledoran dia atau perbuatan dia, fa innahu la dhamana 'alaihi wa tujzi'uhu, maka tidak ada kewajiban bagi orang ini, pemiliknya, untuk ganti rugi, dan hewan ini sah sebagai kurban. Baik. Jadi kita tuliskan di sini posisi hewan apabila sudah ditakyin, maka statusnya menjadi hewan amanah. Dan ketika mengalami cacat, jika mengalami cacat, ada 2 keadaan. Kalau cacatnya karena teledor, karena pemilik
teledor, atau sengaja dilakukan oleh pemilik, maka wajib diganti. Yang kedua, jika bukan karena teledor, bukan karena teledor, maka tidak wajib diganti. Kemudian apakah sah jika digunakan untuk kurban? Jadi misalnya saat diturunkan ternyata mengalami pincang. Apakah hewan yang pincang ini sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban? Baik, di sini kita bacakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan, "Idza aujaba udhiyatan sahihatan salimatan minal uyub." Jika si A telah menetapkan satu hewan tertentu sebagai hewan kurban dan dia sehat, bersih dari cacat. Tsumma hadatsa biha aibun yamna'ul ijza. Kemudian hewan itu mengalami cacat yang menghalangi keabsahan untuk dikorbankan. Dzabahaha, dia boleh untuk menyembelihnya. Tetap lanjut. Apabila cacat itu terjadi setelah ta'yin. Apabila cacat itu terjadi setelah dia ditegaskan. Misalnya dia sudah beli, kemudian sudah diantar, saat penurunan di malam Idul Adha, hewan itu mengalami cacat sampai pincang. Maka tetap boleh disembelih. Wa ajza'athu, dan sah sebagai kurban. Ruwiya hadza, pendapat ini diriwayatkan dari Atha, Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ishaq bin Rahuya. Kita bisa lihat ada banyak ulama salaf baik di kalangan para tabi'in, tabi'in maupun generasi setelahnya yang mengatakan bahwasanya seperti ini sah. Baik. Dan dalil tentang ini adalah keterangan yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Beliau pernah melihat ada onta hadyu. Onta hadyu itu onta yang dihadiahkan untuk Mekah ketika orang itu haji tamattu atau haji qiran. Maka dia menyembelih onta hadyu. Dan aturan onta hadyu sama sebagaimana aturan kurban. Onta hadyu ini mengalami buta sebelah matanya. Dan ini termasuk di antara cacat yang menyebabkan tidak sah. Saat Abdullah bin Zubair melihat ini, beliau mengatakan, "In kana asabaha ba'da mashtaraitumuha fa'amduha." Kalau dia mengalami buta sebelah ini setelah kamu beli, maka lanjutkan disembelih. Artinya tidak mempengaruhi keabsahan karena sudah ditakyin, sudah ditegaskan. Wa in kana asabaha qabla an tashtarauha, tapi kalau dia mengalami buta sebelah sebelum kau beli, fa'abdiluha, gantikan dengan yang lain. Baik. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwa apabila hewan itu mengalami cacat dan cacat yang terjadi adalah cacat sebelum dia takyin. Jadi waktu beli kemudian dia belum ditakyin, maka cacat itu menyebabkan hewan tadi tidak boleh dikorbankan. Tapi kalau sudah ditakyin, jika cacatnya karena di luar keteledoran, bukan karena teledor, maka tidak wajib diganti dan sah sebagai kurban. Nah, sekarang yang kedua, kalau cacatnya belum ditakyin, sebelum ditakyin. Kalau cacatnya sebelum ditakyin, tidak boleh untuk kurban. Baik. Sehingga dari penjelasan ini, kalau kita mengalami kasus seperti tadi ya, ada hewan yang diturunkan dari kendaraan di malam Idul Adha atau H-1, kemudian dia jatuh atau kecepit atau apapun dalam proses saat dia dikirim mengalami cacat sehingga dia pincang atau cacat yang lain yang menyebabkan dia tidak sah untuk dikorbankan, maka tetap boleh untuk dilanjutkan dikorbankan karena hewan ini sudah ditegaskan, sudah ditakyin. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.